Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera teman-teman ya. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat teman-teman di akhir tahun ini ya. Kita masuk ke pertemuan ke-14 tanggal 24 Desember ya, 2022 hari Sabtu ya. Ya, walaupun mungkin teman-teman agak capek lelah ya, saya harapkan semangat, semangat, semangat ya. Kalau Anda semangat ya, termotivasi ya, insya Allah kuliah Anda bisa lancar, sukses ya, mencapai masa depan gemilang ya. Nah, teman-teman, kita mulai saja ya, walaupun sedikit ya, kita mulai saja pertemuan ke-14 ini. Saya share screen, oke, Indriani, Maulida, ya oke ya. Saya share kepada Anda, ya oke, teman-teman, ya. Ya. Kita akan bicara tentang pengantar bisnis, yaitu uh, ya tadi live monitor masih putih ya. Oke. Ya, kita akan bicara tentang bab ke-13 pertemuan ke-14 teman-teman ya, tentang strategi pertumbuhan dan perkembangan pasar ya dalam pengantar bisnis ya. Nah, tentunya dari hari Sabtu 24 Desember 2022 teman-teman ya, di Jakarta ya. Nanti saya persingkat lah, nggak perlu sampai 30 menit, 25 menit, karena mungkin teman-teman ingin berkumpul akhir tahun ini ya, bersama keluarga ya, atau sama pacar mungkin ya. Ya, kita akan mulai saja teman-teman. Nanti tolong teman-teman bantu saya on kamera ya, agar enak dilihatnya oleh ibu pimpinan kita ya, walaupun kita ini agak sedikit nih ya. Nah, kita lihat bagaimana nanti Anda sebagai manajer pimpinan ya, untuk melakukan mengembangkan keberhasilan bisnis perusahaan. Artinya teman-teman, ya, artinya teman-teman bahwa keberhasilan manajer atau pimpinan dari pengembangan suatu usaha bisnis ya, ini berdasarkan talenta ya. Talenta ini tentang apa ya? Artinya kita selalu belajar, belajar, belajar ya, sehingga mendapatkan knowledge, pengetahuan ya. Lalu kita bagaimana kita mengembangkan ide-ide inovasi baru ya. Mungkin usaha kita kecil kawan-kawan, usaha jual pakaian, usaha parfum seperti teman kita Mutmaina ya, mungkin menggunakan media digital ya, Mutmaina, agar produknya bisa lancar laku ya. Saya lihat, senang saya ya, Mutmaina tiap hari apa ya, ada yang laku ya. Ida Fitrianti saya lihat juga jualan es krim atau apa ya, Ida ya, ya jualan es krim saya lihat tuh ya. Iya Pak, insya Allah nanti jualan es krim. Nah, ya walaupun walaupun mungkin kecil ya, tetapi disinilah perputarannya kawan-kawan. Kita belajar belajar mengembangkan talenta atau kawan-kawan. Jadi saya tidak akan bicara masalah wah harus punya modal 300 juta, 400 juta. Enggak. Jangan kawan-kawan. Walaupun kita modal kita mungkin hanya 1 juta, 2 juta, bisa kita berhasil teman-teman. Ini saya memberikan motivasi kepada kawan-kawan ya. Bagaimana Anda juga nanti akan mengembangkan sikap kepemimpinan leadership teman-teman ya, dan melakukan hubungan mitra dengan pihak lain, customer, ya, pemasok supplier dengan lebih baik. Tentunya kita dengan berkomunikasi dengan lebih baik ya. Nah ini kawan-kawan ya. Selanjutnya bagaimana kita menjadi usaha kita mencapai perusahaan unggul ya. Berkesinambungan, berkelanjutan ya, tahun demi tahun ya. Mungkin usaha kita kecil. Mutmainah mungkin saya lihat atau Ida hari ini menangis-nangis ya, karena kita mulai dari bawah, step by step ya. Insya Allah 2023 ya, Bismillahirrahmanirrahim, bulan Maret April nanti usaha kita maju insya Allah ya, ya berkesinambungan ya. Tentunya kalau pelanggan tertarik dengan produk Mutmainah, produk Ida ya, dibandingkan dengan lebih loyalitas dengan produk pesaing lain dibandingkan produk pesaing ya, dan dasar tertarik suka ya, keramahan taman ramah tamah ya, inilah kunci servis kita kawan-kawan ya.
produk kita insya Allah bertahan lama ya. Nah ini ya, jadi kita jangan bicara jual produk dulu harus dengan modal gede 300 juta, 400 juta ya. Banyak tuh orang berpikir kayak begitu ya. Nah ini saya memberikan motivasi kepada Anda, walaupun kita mungkin hari ini kita ya bertahap step by step, mungkin kita berjuang ya agar kita mencapai kesuksesan, mungkin menangis-nangis kita ya. Insya Allah 2-3 tahun kemudian kita berhasil atau sukses teman-teman ya. Insya Allah ya, amin ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, pada saat ini masih banyak yang bertahan dikenang sepanjang masa ya. Mungkin kalau kita lebaran suka ada biskuit kaleng Kongguan ya. Kongguan tak asing lagi dan tak ada duanya ya. Wih, apa biskuitnya habis? Biasanya kalengnya jadi tempat apa? Ya. Atau tempat apa reginang ya. Nah, ini ya. Suka pas lebaran ya. Atau kecap cabango, bango benar-benar kecap ya. Atau mentega Blue Band ya, menciptakan tumbuh kembang yang bahagia. Sepatu bata ya. Nah, sepatu bata mengapa bisa sukses ya? Bank BCA ya, Harian Kompas, Teh Sariwangi ya, sabun deterjen Rinso ya, dan teh botol Sosro ya. Lalu Taxi Bluebird ya. Nah, teman-teman ya, ingat nih teman-teman ya, mereka mulai dari apa? Dari tahap yang bawah, teman-teman ya. Jadi jangan lihat apa nih, produk sepatu bata perusahaannya sukses atau teh botol Sosro sukses. Ya mereka dari bawah, atau Aqua ya, mulai dari bawah semua teman-teman ya. Mungkin dicibirkan teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman lihat mengapa perusahaan yang berhasil menghasilkan produk tersebut dapat bertahan lama dan tidak dilindas oleh zaman ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ya, slide berikutnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ada 4 hal. Teman-teman perhatiin nih ya. Ya, semoga walaupun kita hanya singkat-singkat, semoga bisa nempel, bermanfaat ya di pengetahuan kita ya. Artinya ada strategi restrukturisasi ya, ada juga strategi akuisisi, ada juga strategi pengembangan pasar, lalu ada juga strategi global ya. Penjelasan sebagai berikut ya, teman-teman perhatiin ya. Kalau strategi restrukturisasi kita lihat, artinya dilakukan suatu perusahaan mencakup divestasi ya, melepaskan saham atau aset dari beberapa bisnis dan membeli bisnis yang lain ya, artinya pengembangan bisnis ya, sehingga bisnis berpenampilan baru dalam bisnis perusahaan. Strategi restrukturisasi penting dilakukan bila kinerja keuangan perusahaan ya biasanya dalam tekanan ya. Artinya pertama, terlalu banyak bisnis perusahaan yang ada berjalan bertumbuh lambat, membuat kondisi perusahaan menurun dan menghasilkan keuntungan yang rendah ya. Kita menghadapi persaingan juga bisa melemahkan kita ya. Lalu market share semakin menurun dari satu atau beberapa perusahaan ya. Beban utang juga bisa terjadi ya. Makanya kemarin kita bicara tentang analisa keuangan, teman-teman tolong jaga keuangan kita ya. Kelola dengan baik. Kalau ada utang, mohon digunakan untuk produktivitas, teman-teman. Lalu berikutnya kelima adalah pilihan akuisisi atau dibeli perusahaan lain agar harapan hidup perusahaan tidak terganggu ya. Contoh kita lihat PT Bank Niaga TBK melepaskan seluruh beberapa saham kepemilikannya ke PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ya, sekarang menjadi CMB Bank ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat strategi akuisisi ya. Ini berbicara strategi akuisisi adalah strategi menekan upaya melalui mana satu perusahaan membeli saham kendali dan memasukkan perusahaan yang dibeli ke dalam perusahaan yang membeli, bukan merger ya. Adapun merger adalah pengembangan dua usaha atau lebih ke dalam satu perusahaan yang berbadan hukum ya. Nah, teman-teman lihat nih ya, strategi akuisisi merupakan strategi bagaimana mendapat penguasaan pasar yang benar, yang lebih besar ya. Sehingga strategi akuisisi adalah cara efektif menghalangi para pesaing kompetitor, teman-teman, yaitu hambatan masuk seperti mendapatkan kecakapan teknologi, membangun hubungan supplier, mencapai skala ekonomi, membangun kesadaran merek, dan serta jaminan kelancaran distribusi dan yang menarik lainnya. Ya, artinya contoh perusahaan, waduh, melek lagi teman-teman, mohon maaf ya, saya stop dulu.
Oke, ya, oke, kita mulai lagi ya. PT perusahaan, kawan ya. Contohnya misalnya PT perusahaan Aqua Golden Mississippi ya, diakuisisi oleh atau sahamnya dibeli oleh Danone Corp Prancis ya. Siemens Jerman diakuisisi BenQ Taiwan ya. Lalu Semen Vietnam diakuisisi oleh Semen Gresik Indonesia ya. Rumah sakit Cinere Depok diakuisisi oleh Hospital Siloam Group ya. Lalu PT Anugerah Setia Lestari Kecap Cap Bangau diakuisisi atau di sahamnya dibeli oleh PT Unilever Indonesia ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ada lagi strategi pengembangan pasar. Artinya pengembangan pasar dilakukan perusahaan dengan beberapa alasan. Lihat nih, ya. Terdapat peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki sekarang dengan nilai yang ditawarkan, adanya munculnya pasar baru, pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan, ya. Terdapatnya untuk pindah suatu pasar, celah pasar yang baru yang lebih luas, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pengembangan pasar dilakukan, ya? Artinya kalau Anda mungkin di Jakarta persaingan sangat ketat, ya, mungkin kita kembangkan lagi ke daerah yang lain yang mungkin persaingannya ya sangat sedikit, ya, bisa kita mengembangkan untuk pasar new market, ya. Artinya Anda harus meninggalkan segera teman-teman, kita masukkan teman-teman kita. Oke, Ariana, Arianti bergabung ya. Oke, bergabung semuanya. Oke, ya. Tinggalkan segera pasar yang persaingan tinggi atau market yang terlalu persaingan tinggi dan carilah wilayah baru atau sehingga Anda menjadi pemimpin pasar ya. Contohnya misalnya pasar yang terbuka yang masih luas ya di daerah Kalimantan ya, Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, pasarnya masih luas ya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat teman-teman. Lalu berikutnya lakukan penetrasi dengan produk yang ada untuk pasar yang baru new market ya. Lalu ketiga, gunakan akses new market dan memasukkan produk tersebut dengan logistik rantai pasokan guna kemampuan intensif dan ekstensif saluran distribusi ya. Saluran distribusi agar bisa lancar nih ya. Nah, lalu keempat, kita lihat tingkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan menggantungkan atas penjualan produk ke new market atau pasar yang baru yang dimasuki ya. Contohnya misalnya kita lihat misalnya di Jakarta persaingannya sangat banyak ya, Toshiba, Sanyo, Maspion, Mitsubishi ya dan berbagai hal ya. Tentunya daripada kita bersaing kita pindah atau cari pasar yang baru ya, misalnya ke Indonesia Timur, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua sehingga produk kita bisa disukai atau sebagai market leader ya, pelopor new market di wilayah Indonesia Timur ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kita lanjutkan ke slide ke-14 teman-teman ya. Artinya ada rumus kombinasi produk pasar akan dijelaskan ya. Artinya kalau pertumbuhan konsentrasi Anda harus fokus pertumbuhan dalam lingkup pasar yang ada sekarang. Yang kedua, upayakan intensif produk yang dipasarkan untuk konsumen baru dan tingkatkan hubungan konsumen yang lama ya. Kita lihat teman-teman kita yang usaha-usaha ya seperti Mutmainah, Ida ya, menjalin hubungan konsumen lama ya, harus dijaga nih teman-teman ya. Ya, harus di apa nih, hubungan relasi penting sekali ya. Sehingga konsumen lama dijaga lalu meningkat konsumen baru. Jadi konsumennya semakin meningkat ya. Lalu ketiga, pentingnya pengembangan produk teknologi ya. Gunakan berbagai inovasi dilakukan dengan menekan pengembangan inovasi produk baru kita agar dikenal oleh konsumen yang konsumen dan masyarakat yang lain ya. Lalu ada strategi diversifikasi pertumbuhan bisnis yang dilakukan upaya mengembangkan pasar dan gunakan analisa alternatif dalam develop market and grow market ya, artinya tingkat mengembangkan dan menumbuhkan pasar ya. Jadi ada 4 strategi pertumbuhan konsentrasi, fokus. Lalu kedua, strategi pengembangan pasar. Ketiga, strategi pengembangan produk dan teknologi. Keempat, strategi diversifikasi ya. Gambarnya bagaimana nih? Lihat nih gambarnya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya sederhana aja kawan-kawan ya. Ini gambarnya, teman-teman, perhatiin ya. Artinya kalau produk sekarang
ya pasar yang sekarang ya. Misalnya Mutmainah sekarang konsentrasi nih pasar di Palmerah ya. Pelan-pelan step by step. Ada Palmerah, Kebayoran Lama, Ciledug ya, Jakarta Barat, kembangin lagi Jakarta Selatan ya. Jakarta udah kuasai, ke Bekasi, Tangerang. Nah, ini konsentrasi ya. Baru nanti masuk ke pengembangan produk, produk masa depan ya. Di gimana nih kemasannya dibagusin lagi ya, botolnya dikerenin lagi ya teman-teman ya. Nih ya. Atau nanti sudah mencapai pengembangan produk, kembangin pasar lagi. Udah Jakarta kita kuasai, ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya ya. Lalu ada diversifikasi pengembangan ya. Pengembangannya produknya apa nih misalnya ya. Misalnya produknya uh, parfumnya dengan berbagai apa nih wangi-wangiannya ya. Ya, karena kan wangi parfumnya macam-macam nih orang nih ya. Ada yang ingin buat, ada saya dengar ada yang wangi kopi, wangi mawar, wangi ini, wangi itu ya. Saya kurang gitu apa ya. Jadi pentingnya sekali ya. Nanti teman-teman bikin usaha ya, Mutmainah ya. Tanya nih konsumennya, maunya apa nih yang kurang nih dari produk parfum saya ya. Pengen uh, parfum dengan rasa taste kayak bagaimana, taste-nya bagaimana ya. Nih ya, jadi usaha Anda dikembangkan lagi, diversifikasi ya. Nih, ya ada opsi produk, ada opsi pasar ya. Produk artinya Anda harus bisa kembangkan produk Anda, pasar juga artinya Anda harus bisa mengembangkan pasar Anda ya. Tetapi kan nggak bisa instan teman-teman ya. Nggak bisa instan simsalabim langsung sukses. Nah, nggak bisa ya. Artinya ada proses 6 bulan, terus 6 bulan kedua setahun ya. Lalu nanti masuk 2023 insya Allah usaha kita berkembang lagi bulan Juni, Juli ya. Tahu-tahu dapat order pesanan dari Singapura atau dari Malaysia, kirimin dong 30 botol. Ya alhamdulillah. Tahu-tahu di Malaysia terkenal produknya, produk Mutmainah ya. Nah, ini gunakan juga sarana-sarana apa nih? Media sosial, Instagram, Facebook, apalagi WA dan berbagai hal ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Jadi kita udah berada di zaman canggih ya. Media sosial sangat mudah, kita bisa mempromosikan bukan hanya satu hari, bisa 24 jam, bisa tiap hari, bisa seminggu, 365 hari atau setahun ya. Kita apa? Promosikan dengan berbagai media-media sosial. Nah, ini ya gambaran rumus produk dan kombinasi, teman-teman ya. Lalu terakhir ya, adanya strategi global internasional. Ya, artinya sekarang ini penting menjadi sumber keunggulan ya. Artinya Anda harus siap nih, teman-teman ya, bersaing yang sekarang ini penekanannya adalah hasil untuk mendapatkan memberikan hasil di atas rata-rata, hasil maksimal bagi perusahaan bisnis Anda ya. Kadang-kadang juga ya jujur aja hasil rata-rata kayak kita ditekan ya, tapi memang ini persaingan usaha ini semakin ini ya. Perusahaan menuntut agar kita memberikan hasil yang maksimal. Nah, ini memang begitu ya, karena persaingan semakin ketat ya. Sehingga kita lihat dalam globalisasi, kita contoh ya, produk Aqua, di mana 6 negara investor terlibat perusahaan mengembangkan bisnis produksi, ingin berjoin ya. Lalu kita lihat juga produk Indofood ya, ada Indomie, Sarimi, kecap, terasi ya. Nah ya, artinya sekarang menjadi pertanyaan ya teman-teman ya. Ini apalagi zaman kalian apa milenial ya, yang bersaing dengan ya berbagai hal ya dalam dunia teknologi ya. Sudahkah Anda siap teman-teman? Ya sudah nggak nih siap nih ya. Makanya saya selalu bilang ya, kita siapkan ya skill, knowledge ya, pengetahuan. Nah, ini penting ya. Bahasa Inggris kita ya. Nah, kemarin saya kasih studi kasus dalam bahasa Inggris ya, ini untuk mempersiapkan Anda ya. Insya Allah saya nanti UAS ada satu ya, saya gunakan apa? Pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini untuk mempersiapkan Anda ya. How to prepare in the future, ke masa depan ya. Karena persaingan kita semakin ketat, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke 17, teman-teman. Iya. Artinya contoh faktor penentu keunggulan bersaing, teman-teman perhatikan ya. Apakah Anda siap ya? Ada strategi struktur dan penantang perusahaan, keadaan permintaan bagaimana ya?
Udah siap kan nih? Nanti kalau permintaannya tinggi nih, mutmainah. Udah siap nggak? Harus siap, ya. Lalu faktor dukungan, lalu industri terkait dengan pendukung, ya. Artinya harus ada ini, ya, hubungan dengan mitra-mitra lain, ya, dengan reseller, ya, harus bisa bagi hasil, ya, bagi hasil yang menguntungkan bagi reseller, ya. Nah, di sini ada kesempatan, ada hubungan dengan pemerintah, teman-teman. Ya, ini penting ya. Nah, lanjutkan lagi, ya. Kita secara cepat nih, teman-teman. Artinya penentu keunggulan bersaing ada faktor sokongan, dukungan tercipta dari keadaan alam, ya, seperti iklim, mineral, kalian, modal, infrastruktur, ya, support dari pemerintah, ya, keadaan permintaan dari konsumen, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk perusahaan di wilayah tersebut, ya. Contohnya permintaan Indomie, ya, di wilayah Afrika, Amerika Latin, ya, sangat tinggi, ya. Sekarang Indomie ini market leader, ya, produk mie instan di dunia ini, ya. Lalu berikutnya industri terkait dan pendukung, yaitu memasuki sejauh mana kesiapan industri memasuki pasar global dan mitra negara mana yang dituju, ya. Tadi saya ceritakan kalau nanti ada uh, orang Malaysia, Singapura tertarik dengan parfummu, ya, tolong dong kirimin 3 botol ke Malaysia, ke Singapura parfumnya. Nah, udah siap nggak nih? Ya, nah, ini penting sekali dipikirkan, ya. Lalu strategi struktur penantang perusahaan, kita akan bersaing teman-teman, ya. Misalnya kita lihat Indomie bersaing dengan mie instan Korea, mie instan Jepang di pasar timur, di pasar Asia Timur, ya. Kita pun juga bersaing teman-teman, ya, dengan lulusan universitas lain, ya. Nah, kita lanjutkan. Artinya, nah, nih, ini penting nih ya, penting segera nih teman-teman, ya, strategi berpikir dan bertindak global, ya, dengan apa? Pertama, mengikuti strategi bersaing dengan dasar tema yang sama, yaitu biaya murah. Biaya murah bukan maksudnya murah banget, ya, maksudnya Anda harus efisien, ya. Lalu diferensiasi yang membedakan produk Anda dengan pesaing apa? Lalu biaya terbaik, dan terakhir fokus, ya. Ingat strategi tepat, ya, strategi tepat Anda harus fokus, ya. Benar ya teman-teman, harus tepat, ya. Lalu menawarkan produk yang sama di seluruh dunia dengan hanya sedikit perbedaan untuk satu negara dengan negara lain bila terdapat keadaan pasar lokal yang diatur, ya. Ketiga, gunakan kapabilitas yang sama dengan saluran distribusi yang tepat dan pendekatan pemasaran yang disesuaikan bagi seluruh dunia, ya. Artinya kita harus ngerti nih permintaan konsumen di dunia bagaimana, konsumen di Indonesia bagaimana, ya. Oke ya. Nah, ya. Selanjutnya kita lihat mengkoordinasikan tindakan strategi dari kantor pusat induk, ya. Ingat, Anda harus buat strategi tepat, ya. Oke ya, strategi tepat, ya. Nah, ini strategi tepat ini nih, 1, 2, 3, 4 nih, ya. Ya. Mengikuti strategi bersaing, menawarkan produk yang sama di seluruh dunia dengan hanya sedikit perbedaan, ya. Gunakan kapabilitas yang sama dengan saluran distribusi yang tepat dan pendekatan pemasaran yang disesuaikan bagi seluruh dunia atau seluruh di Indonesia. Nah, ya. Lalu keempat, mengkoordinasikan tindakan strategi dari kantor pusat, ya, yang di Jakarta ini, ya, sehingga Anda buat strategi tepat, ya. Nah, pesan saya, ya, ini dari Pak Khairul Tanjung, pendiri Transkop, beliau menyatakan, ya, bekerjalah 2/3 kali lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil, ya. Artinya bekerjalah lebih keras kawan-kawan, ya, mumpung masih muda, ya, masih tenaga kuat, ya. Masa kalah dengan Pak Jonggin, ya. Pak Jonggin nih usianya udah berapa nih, masih tetap semangat kan. Nah, ya, artinya Anda harus kerja lebih keras lagi, ya, karena kalau Anda bekerja dengan keras, dengan pintar, dengan cerdas, ya, karena hasil yang Anda hasilkan, ya, usaha tidak pernah membohongi hasil, ya. Ini dari Bapak Dr. Khairul Tanjung dari Transcorp, ya. Nah, kembali saya ingatkan teman-teman, ya, tugas sudah mudah, ya. Saya bikin tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, bikin yang rapi teman-teman, ya. Saya harapkan
nilai A ya, nilai A teman-teman ya, mumpung semester 1 ya. Semangat, semangat, semangat ya. Ya, bikin prestasi yang luar biasa ya. Tulisan Anda harus berkualitas ya. Harapan saya jangan copy paste teman-teman ya dari berbagai media platform ya, internet. Tunjukkan Anda adalah mahasiswa-mahasiswa yang hebat, profesional yang hebat ya, sehingga Anda menjadi kebanggaan ya, kebanggaan dari orang tua Anda, kampus Anda, dan saya sendiri sebagai dosen akan bangga melihat Anda sukses ya. Dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester, dan salam sukses semuanya ya. Nah, ini mahasiswa yang hadir pertemuan kita ya. Ya, oke lah teman-teman kita yang hari ini apa ya? uh, mengadakan perayaan ya, perayaan keagamaan ya. Saya ucapkan selamat. Tetap semangat kawan-kawan. Ya, tetap semangat, saya selalu katakan tetap semangat, dan capailah masa depan yang gemilang ya. Nah, teman-teman, ini 24 Desember di akhir tahun 2022 ya. Saya pribadi mengucapkan selamat menyambut tahun 2023 ya. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT ya, memberikan berkah baik kesehatan kita, rizki kita, sukses, serta kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarga kita, keluarga Ida, keluarga Nur Ismail, ya, keluarganya siapa lagi nih teman-teman, saya baca semuanya, keluarga Mumaina, keluarga Safety, keluarga Anissa, Anissa kemana nih Anissa ya, keluarganya Seri Dayani, keluarga Aprianti, keluarga Indriani Maulida, keluarga Eriana ya, sehingga kita di tahun baru sukses, sehat selalu ya, lebih lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Amin ya. Dan teman-teman, kita akan berjumpa di pertemuan ke-15 ya di bulan Januari 2023 ya. Jangan bosan-bosan teman-teman ya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua ya. Baik teman-teman, saya akan open kamera kawan-kawan. Saya ingin foto ya. Halo Eriana. Eriana. Wah, Riana kemana nih? Nah, kan jadi nggak enak. Anissa, kamarnya ya. Oke deh, saya foto deh ya. Oke, saya foto ya. Oke, ya hari ini ada Mutmainah ya. Semangat loh ya. Aku udah kasih clue-clue ya. Kadang-kala, saya foto lagi deh. Foto lagi. Saya udah kasih clue-clue. Oke, Riana muncul tuh Riana. Riana, bukannya dong wajahnya nih. Ngumpet sih Riana. Ya. Nah, semangat pokoknya Mutmainah ya. Walaupun banyak tekanan ya, ya berbagai hal ya, Anda harus bisa menjadi pemenang, the winner ya. Safety ya. Tetap semangat Chef ya. Amin ya. Harus tetap ya. Anissa kemana nih? Anissa hilang ya. Ridayani Siregar semangat juga ya. Tapianti ya. Oke, akur-akur dengan Ida Fitriani ya. Ida juga ya. Usaha es krimnya ya harus berkembang ya. Tahun 2023 harus sukses ya. Lalu Indrian. Doain. Saya doakan Anda semua ya. Harus sukses 2023 ya. Lalu Indriani Maulida juga sukses. Nur Ismail ya. Saya lihat wajah makin cerah ya, putih selalu. Nah, ini kan saya lihat Nur Ismail ya, wajahnya senyumnya. Nah, ini optimis ya. Nah, ini ya. Lalu Eriana ya. Kenapa nih ngumpet-ngumpet nih? So ya, Eriana kan harus semangat tuh Eriana. Ya baik teman-teman ya. Ini akhir tahun, saya ucapkan ya selamat menyambut tahun baru ya buat teman yang tadi merayakan perayaan ya, saya ucapkan selamat ya. Dan saya ucapkan sehat-sehat selalu, berkumpul dengan keluarga, sehat-sehat ya. Dan tetap semangat, rukun-rukun bersama keluarga, bahagia ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Dan sampai jumpa di Januari 2023. Dan kita semakin sukses dan semakin berjaya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.
Terima kasih. Arigato, Bapak. Arigato. Kamsahamnida. Gomawo yo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.